Film ini bercerita tentang perjalanan seorang tentara Amerika yang menjadi tahanan di penjara Jepang. Di sana, ia berkenalan dengan seorang tahanan yang membuat dirinya terseret ke dalam dunia Yakuza. Secara perlahan, ketangguhan dan komitmennya membuat ia mendapatkan rasa hormat dari anggota lainnya, dan bahkan menjadikannya bos besar sebuah klan Yakuza. Halo makhluk bumi, bagaimana kabar kalian? Admin harap kalian dalam keadaan sehat. Dan selamat datang di channel admin yang akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan menegangkan. Dan admin ucapkan banyak terima kasih untuk yang telah subscriber dan support channel admin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah selengkapnya. Nick adalah seorang tentara Amerika yang menjadi tahanan di penjara Jepang. Saat itu, ia sedang mengepel. Lalu, ada beberapa tahanan yang terlihat seperti Yakuza keluar dari kamar mandi dan salah satunya sempat menatap ke arah Nick. Karena penasaran, Nick masuk ke kamar mandi tersebut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ternyata ada seorang tahanan yang juga seorang Yakuza sedang digantung. Dengan segera, Nick memanggil para sipir sehingga Yakuza tersebut bisa diselamatkan. Namun akibatnya para sipir malah menghajar Nick dan Yakuza tersebut. Ternyata, para sipir melakukan itu karena mereka menemukan surat yang ingin dikirim oleh si Yakuza kepada klannya. Setelah itu, mereka lantas dikurung di dalam sana. Setelah beberapa minggu, mereka dikembalikan ke selnya. Di sana, si Yakuza memperkenalkan diri. Ia bernama Kiyoshi. Ia berterima kasih kepada Nick karena sudah menyelamatkannya. Kemudian, Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick untuk membantunya kabur dari penjara. Kiyoshi berencana akan berpura-pura melakukan bunuh diri agar ia dilarikan ke rumah sakit. Karena nanti di sana ia baru bisa menghubungi klan Yakuzanya Kiyoshi, lantas berjanji jika rencananya berhasil, ia akan membebaskan Nick dari penjara. Keesokannya, terlihat para tahanan sedang bekerja di sebuah tambang, termasuk Nick dan Kiyoshi. Setelah selesai, para tahanan kembali ke dalam sel. Kiyoshi lantas mengatakan bahwa ia akan menjalankan rencananya saat itu. Kiyoshi lantas meminta Nick agar memastikan dirinya tetap hidup dan segera memanggil para penjaga saat ia sudah terluka. Kiyoshi lantas minta Nick agar memastikan dirinya tetap hidup dan segera memanggil para penjaga saat ia sudah terluka. Kiyoshi lantas meminta Nick agar memastikan dirinya tetap hidup dan segera memanggil para penjaga saat ia sudah terluka. Berteriak memanggil sipir sambil menekan luka untuk meminimalisir pendarahan, sehingga Kiyoshi dibawa keluar sel untuk mendapatkan perawatan. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, Nick akhirnya dibebaskan. Saat ia keluar penjara, ia dijemput oleh dua orang yang tentunya merupakan anggota Yakuza. Mereka lantas membawa Nick ke markasnya. Setibanya di markas, Nick disambut oleh Kiyoshi dan seluruh anggota klan Yakuzanya. Saat itu, Nick diberitahu bahwa mereka adalah Yakuza dari klan Shiromatsu. Lalu, salah seorang petinggi yang bernama Orochi mengucapkan terima kasih karena telah membantu Kiyoshi saat di penjara. Setelah itu, Orochi bertanya apakah Nick mau bekerja dengan klan Shiromatsu. Daripada nganggur, Nick lantas mencoba menerima tawaran tersebut. Lantas, Orochi meminta Nick menemui seorang pria Amerika yang mengelola pergudangan di pelabuhan dan membunuhnya. Orochi mengujuknya agar mau menandatangani kontrak kerjasama dengan klan Shiromatsu. Setelah pertemuannya dengan klan Shiromatsu, Nick dibawa ke sebuah klub malam yang dikelola oleh klan Shiromatsu. Di sana, Nick diberi uang untuk jajan dan mencari penginapan. Saat sedang melihat-lihat, Nick dihampiri oleh seorang wanita yang menawarinya sebotol bir sambil menggoda-goda tipis. Nick tampak tertarik dengan wanita itu. Keesokan harinya, terlihat Nick sedang berada di mobil bersama Kiyoshi dan satu anggota lainnya. Setibanya di tujuan, Kiyoshi menyuruh Nick masuk seorang diri, sementara ia dan rekannya akan menunggu di mobil. Ketika Nick bertemu dengan si pengelola gudang, ternyata ia menolak menandatangani kontrak kerjasama dengan klan Shiromatsu karena ia sudah mempunyai kesepakatan dengan tentara Amerika yang siap melindunginya. Ia juga malah menyinggung Nick yang merupakan orang Amerika, dan malah bergabung dengan Yakuza. Nick yang kesal dengan respon si pengelola gudang, lantas segera menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Nick kembali ke mobil dengan penuh noda darah. Kiyoshi lantas menanyai hasilnya. Nick hanya menjawab bahwa si pengelola gudang sudah dibuat kapok. Malam harinya, Nick kembali diajak lagi ke klub malam. Klan Shiromatsu saat itu sedang bersenang-senang. Tiba-tiba, datanglah Yakuza dari klan Seiju.
Klan Seiju merupakan rival klan Shiromatsu yang sedang memperebutkan kekuasaan atas pelabuhan yang Nick telah menangani. Seorang petinggi klan Seiju yang bernama Kentaro mengatakan bahwa klan Seiju lah yang seharusnya berhak menguasai pergudangan tersebut. Mereka juga menyinggung klan Shiromatsu yang sudah tidak lagi ditakuti seperti dulu karena bosnya yang sudah bau tanah. Tak berhenti di situ, mereka juga menghina klan Shiromatsu karena sudah kehabisan akal hingga mengutus Nick hanya untuk bernegosiasi dengan orang Amerika. Nick yang tidak terima dengan omongan itu lantas menghapusnya. Klan Seiju menghantam kepala Kentaro dengan botol yang ia pegang sehingga membuat keadaan menjadi tegang. Namun klan Seiju memilih untuk mundur karena mereka tahu bahwa daerah tersebut adalah kekuasaan klan Shiromatsu. Setelah dari sana, Kiyoshi membawa Nick ke sebuah apartemen yang cukup bagus. Kiyoshi menawari Nick agar tinggal di apartemen tersebut. Bukan hanya itu, Kiyoshi juga mengatakan kalau ia sudah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Nick. Keesokan harinya, Kiyoshi mengajak Nick pergi mendatangi seorang bandar judi. Kiyoshi terlihat menampari si bandar judi karena ia tidak patuh kepada klan Shiromatsu. Kemudian Kiyoshi bertanya pada Nick apa yang sebaiknya dilakukan pada seorang yang tidak patuh. Si bandar judi saat itu malah menghina Nick dengan sebutan kacung. Oleh karena itu, Nick lantas menghajar kerongkokan si bandar judi dan membuatnya tersedak. Tak berhenti di situ, Kiyoshi lantas menikam leher si bandar judi berkali-kali. Dan tak lupa, ia mengambil semua uangnya lalu pergi dari tempat itu. Berpindah ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana ada seorang perempuan bernama Miu, adiknya Kiyoshi, yang juga merupakan perempuan yang menawarkan bir pada Nick. Saat itu ia sedang asik berjoget dalam keadaan kobam. Kiyoshi yang tidak suka melihat hal itu lantas segera menyeret Miu keluar dari lantai dansa dan menyuruhnya untuk segera pulang. Bukan tanpa alasan, Kiyoshi takut jika terjadi pertempuran di sana, karena tempat itu sering dikunjungi oleh anggota klan Seiju. Ia lantas meminta Nick mengantar Miu. Saat di perjalanan, Nick dan Miu hanya saling menatap tanpa bicara sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, Miu berterima kasih pada Nick karena telah mengantarnya. Akan tetapi Nick tidak beranjak dan malah menggoda Miu. Miu yang paham akan hal itu lantas mengajak Nick masuk ke rumahnya. Mereka pun berduaan hingga terbit fajar. Keesokan harinya, Nick menemui Kiyoshi. Nick diminta membeli beberapa senjata yang akan dikirim ke Amerika di pelabuhan. Kiyoshi meminta Nick yang melakukannya, karena Kiyoshi tidak ingin klan Shiromatsu terlibat atas transaksi itu jika ketahuan tentara Amerika, sehingga ia membutuhkan bantuan Nick. Meski terlihat seperti akan dijadikan umpan, Nick justru merasa tertantang. Singkat cerita, Nick tiba di Wuhan dan masuk ke sebuah gudang. Namun sesampainya di sana, ia mendapati orang yang akan menjual senjata sudah tewas. Lalu muncullah Kentaro dan beberapa anggota Yakuza dari klan Seiju. Kentaro mengatakan bahwa ia sudah tahu jika Nick sedang membawa uang yang sangat banyak untuk membeli senjata. Lantas, ia meminta Nick untuk menyerahkan uang tersebut. Di saat bersamaan, mobil yang dibawa oleh Nick sedang digeledah oleh seorang anggota klan Seiju. Tak lama, anggota klan Seiju yang menggeledah mobil Nick menyampaikan ke Kentaro bahwa ia tidak menemukan uang sama sekali di bawah jok mobil. Kentaro yang merasa dibohongi lantas menyuruh anggotanya untuk menghabisi Nick. Mengingat Nick merupakan mantan tentara, ia dapat dengan cepat membalikan keadaan dengan menembak dua anggota klan Seiju hingga tewas. Setelah itu, Nick menanyakan keberadaan senjata pada anggota klan Seiju yang tersisa. Tetapi mereka tidak tahu akan keberadaan senjata tersebut. Keesokan harinya, semua anggota klan Shiromatsu berkumpul kali ini bersama bos besar mereka, yaitu Akihiro Shiromatsu. Akihiro marah kepada Kiyoshi karena menyebabkan dua anggota Yakuza dari klan Seiju tewas. Kiyoshi meminta maaf karena idenya yang meminta Nick untuk membeli senjata. Kiyoshi tak tahu bahwa Nick harus berhadapan dengan klan Seiju. Nick lantas membela Kiyoshi bahwa tewasnya anggota klan Seiju adalah tanggung jawabnya karena gegabah saat berusaha menyelamatkan diri. Kiyoshi tak tahu bahwa Nick harus berhadapan dengan klan Seiju. Kiyoshi lantas mengatakan bahwa ia mencurigai adanya pengkhianat dari klan Shiromatsu. Karena klan Seiju seakan tahu detail akan rencana mereka yang sedang membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk membeli senjata. Ditambah lagi, klan Seiju saat itu hanya menggeledah jok mobil seakan sudah tahu bahwa uangnya ada di sana. Akihiro pun setuju dengan perkataan Kiyoshi. Lantas, Akihiro bertanya siapa yang memberi info pertama kali.
Orochi pun mengaku bahwa ia yang memberi info dan mengusulkan pada Kiyoshi untuk mengirim Nick. Sebagai pertanggungjawaban, Nick memotong jarinya, begitu pula Kiyoshi. Sementara Orochi tidak memotong jarinya dan hanya diam, meski seharusnya ia juga bertanggung jawab atas kejadian itu. Lalu, potongan jari itu lantas diberikan pada Seiju, bos besar klan Seiju, sebagai permohonan maaf dari Akihiro. Keesokannya, Nick sedang berada di dalam mobil bersama Akihiro. Di sana, Akihiro meminta Nick untuk memberitahu jika ia mengetahui siapa pengkhianat dari klan Shiromatsu. Tak lama, mereka pun tiba di hutan. Nick dan Akihiro lantas berjalan dan tiba di sebuah kuil tua. Ternyata di sana sudah berkumpul seluruh anggota Yakuza dari klan Shiromatsu. Mereka berkumpul karena Akihiro ingin bertukar cawan dengan Nick. Tetapi Akihiro tidak memaksa dan semua keputusan ada di tangan Nick. Setelah cukup berpikir, akhirnya Nick meminum sake yang tersisa di cawan yang diberikan Akihiro. Dengan begitu, Nick resmi menjadi anggota Yakuza klan Shiromatsu. Malam harinya, klan Shiromatsu berpesta untuk menyambut anggota baru. Saat itu, Nick keluar untuk menghirup udara segar. Dan ia mengobrol dengan Kiyoshi. Kiyoshi ternyata sudah mengetahui kedekatan Nick dengan Miu. Saat itu, Kiyoshi meminta agar Nick menjauhi Miu karena ia tidak mau kalau adiknya menikahi seorang Yakuza. Karena ia takut hal buruk terjadi pada adiknya. Mendengar hal itu, Nick mengatakan bahwa Miu akan aman dengannya. Meski begitu, Kiyoshi tetap tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan sekelas bos besar, yaitu Akihiro Shiromatsu, pernah kehilangan istri dan keempat anaknya dalam satu malam. Sehingga menurut Kiyoshi, Yakuza tidak berhak berkeluarga. Setelah obrolan itu, Nick menjalani hari-harinya sebagai anggota klan Shiromatsu. Seperti menagih iuran keamanan, menertibkan tempat hiburan, dan berpatroli mengawasi daerah kekuasaan. Di samping itu, Nick tetap diam-diam bertemu dengan Miu di waktu senggangnya, bahkan mencuri-curi kesempatan di saat bekerja. Suatu hari, seorang perwakilan klien Seiju mendatangi Akihiro. Di sana, ia menawarkan sebuah kerjasama dalam bentuk investasi. Setelah dijelaskan, Akihiro nampak tidak tertarik. Bahkan merasa terhina karena Seiju malah mengiriminya perwakilan dan orang asing untuk mengajaknya kerjasama. Orochi nampak berusaha membujuk Akihiro untuk menerima tawaran tersebut, karena ia merasa kerjasamanya menguntungkan. Akan tetapi, Akihiro tetap menolak karena ia tidak mau klien Shiromatsu diperintah oleh Seiju. Setelah itu, terlihat klien Shiromatsu berkumpul di sebuah klub malam. Orochi nampak kesal dengan keputusan Akihiro karena menolak tawaran investasi tersebut. Menurut Orochi, Akihiro sangat terjebak dalam tradisi yang membuatnya kolot dalam memimpin organisasi. Karena Orochi yang dalam keadaan mabuk terus melantur dan semakin menjadi, lantas Kiyoshi meminta Orochi untuk segera pulang. Sebelumnya, mohon maaf admin membagi video menjadi 2 part, dikarenakan channel baru tidak bisa mengupload video lebih dari 15 menit. Untuk kisah selengkapnya, silahkan tonton di part 2 dengan link video ada di komentar. Terima kasih sudah support channel admin.